mempresentasikan mengenai peran orang tua dan anak dalam forum diskusi menghargai serta mendengarkan pendapat kedua pihak. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah media konseling. Sebelum beranjak pada materi yang akan disampaikan, perkenalkan, nama saya Alifah Putri Zahrani dengan NIM 201221116 dari Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5D. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter dan emosional anak. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dan mengatur pola komunikasi menurut Islam. Yang ketiga adalah cara agar orang tua dan anak dapat saling memahami dan menghargai pendapat satu sama lain. Dan di akhir materi akan ditayangkan video terkait menghargai pendapat satu sama lain. Untuk materi yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter dan emosional anak. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam, dan yang kedua adalah faktor eksternal dari luar. Untuk faktor yang dari dalam dapat berasal dari keluarga, karena pendidikan utama dan pendidikan yang paling pertama adalah di keluarga. Jadi ketika orang tua itu mengajarkan hal-hal yang baik-baik dan mencontohkan hal yang baik-baik juga, maka si anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik pula. Dan begitulah sebaliknya, ketika orang tua mengajarkan hal-hal yang kurang baik atau memberikan ucapan hal-hal yang baik tapi tidak memberikan contoh, maka si anak akan lebih mengikuti pada ucapan orang tua. Yang kedua adalah faktor dari luar, dapat berupa lingkungan pertemanan dan lingkungan sekolah. Ketika anak cenderung bermain kepada lingkungan pertemanan yang tidak peduli akan belajar, maka anak akan mengikuti hal tersebut. Beda halnya ketika anak itu bermain dengan anak-anak lain yang gemar mengerjakan PR atau gemar belajar, maka bisa jadi terbentuk kelompok belajar. Untuk di lingkungan sekolah, ketika anak mendapatkan nilai yang jelek dan sekitar atau teman-temannya itu mengolok-olok, maka anak ini cenderung memiliki sifat yang minder. Maka dari itu lingkungan sekolah dan pertemanan sangat mendukung cara pandang anak dan cara berkembang anak. Untuk materi yang kedua yaitu membangun komunikasi yang baik dan mengatur pola komunikasi. Yang pertama, baik orang tua maupun anak harus saling menghargai dan memahami makna nasihat dan kasih sayang. Terkadang anak itu berpikiran kalau nasihat itu gak adil buat dirinya, tapi lambat laun anak pasti akan menyadari bahwasanya nasihat yang diberikan itu baik. Nah, anak itu harus bisa menyadari hal tersebut di depan bukan di belakang. Dan anak juga harus mengerti bahwa nasihat-nasihat yang diberikan itu salah satu bentuk kasih sayang dari orang tua. Yang kedua ada orang tua mampu menjadikan anak sebagai temannya. Terkadang kan anak lebih nyaman dan aman ketika bersama teman-temannya. Nah, orang tua harus menjadikan anak itu sebagai teman agar anak ini leluasa untuk bercerita atau bermain seperti layaknya dengan temannya. Tidak ada rasa takut atau bingung untuk menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu cara agar orang tua dan anak dapat saling memahami dan menghargai pendapat satu sama lain. Menghargai dan memahami pendapat satu sama lain. Lalu mengapa sih kita harus menghargai dan memahami pendapat satu sama lain? Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ketika kita tidak menghargai dan memahami orang lain, maka orang lain tidak demikian kepada kita. Maka sudah sepatutnya
sepatutnya kita belajar untuk menghargai dan memahami orang lain sebelum kita ingin dihargai dan ingin dipahami. Setelah ini akan ada penayangan video dan sesi presentasi akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.